kamu kan cuma honorer, kamu kan kenapa kayak gitu kan. Jangan sampai orang itu ngelihat kamu tuh sebagai orang yang tidak tahu. Oke. Pastikan orang itu melihat kamu itu sebagai orang yang tahu, meskipun mungkin pengetahuan kamu tidak sampai sana. Inspektorat itu kayaknya, wah dia tahu semuanya gitu. Tidak, pemirsa. Teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami di podcast kita yang pertama. Sekarang saya lagi bersama istri saya, Christine. Jadi dia ini seorang pengawas di inspektorat ya. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang Bapak Rizky. Gimana rasanya hari ini? Hari ini luar biasa. Lagi liburan ya? Liburan bersama suami tercinta. Anjay. Oke, Bu Christine, mungkin orang kalau mendengar ya kata pengawasan atau mendengar inspektorat dan nanti kayak ngeri gitu ya. Oh gitu ya. Ini yang Ibu Christine merasakan tuh seperti apa? Okay. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu, aku masih newbie juga di pengawasan di inspektorat. Hitung-hitung baru 4 tahun jadi PNS. Pengangkatan tahun 2022 itu sampai sekarang 4 tahun. Dan sebelumnya juga sebelum jadi PNS juga sempat jadi kayak semacam honorer. Gimana itu? Di semacam dulu di BKD ya, sekarang BKPSDM itu. Kabupaten mana? Tempat tinggal aku di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jaya. Gimana tuh? Jaya. Oke, Kota Waringin Barat. Jaya. Itu. Jadi sebelum aku jadi PNS, aku sempat honorer juga 4 tahun. Jadi kalau di total di pemerintahan daerah itu 8 tahun lah. Widih, 8 tahun. Berarti bukan hal yang baru ya di dunia pemerintahan gitu. Iya, kalau di dunia pemerintahannya bukan hal baru, cuman dari sistem kerjanya antara BKD sama inspektorat ada perbedaan lah. Kalau background pendidikannya Christine sendiri gimana? Nyambung nggak sama itu? Kalau background aku ya, background pekerjaan aku lumayan nyambung sih. Aku masih di strata 1 administrasi publik. Terus menurut aku tuh ilmunya sangat bermanfaat juga, baik aku di BKPSDM-nya sama di inspektoratnya. Apa kira-kira perbedaan paling mencolok dari bekerja di BKPSDM kemudian? Iya, ada. Kalau di BKPSDM itu kan dulu aku hanya semacam honorer ya. Honorer itu pasti kita nggak terlalu yang menggebu-gebu ya, pekerjaannya masih ada batasan. Kewenangannya dibatasi. Iya, kita nggak melulu kayak yang pekerjaan PNS kita kerjakan. Maybe di luar sana ada honorer yang mengerjakan pekerjaan yang khusus PNS yang mereka rasakan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang melihat aku dulu mungkin akan seperti itu, tapi aku merasa tetap ada batasannya ketika aku melakukan ini. Dan menurut aku bingung untuk memutuskannya, itu pasti aku bakal nanya dulu ke atasan aku, ini gimana nih Pak, Bu, gitu kan, kira-kira saya bener nggak alurnya seperti ini. Jadi dipastikan dulu ya kerja. Iya, sebenarnya itu sama aja sih dengan yang sekarang. Cuman kalau di sana itu ibaratnya kalau misalnya kita kan nggak punya kuasa ya, kita bukan PNS waktu itu. Kita umbi. Jadi ketika kita misalnya kita ngotot melakukan ini sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan, pasti orang-orang bakalan nyinyir lah, nyinyir kata orang-orang kan. Banget sih kamu. Kamu kan cuma honorer, kamu kan kenapa kayak gitu kan, hak kamu apa gitu kan. Itu kan pernah tuh kejadian kan, sampai mau dilabrak segala macam karena merasa kayak kok kerjaan honorer tuh kayak gitu, harusnya kan itu kerjaannya PNS gitu kan. Tapi mereka nggak tahu ketika aku udah memutuskan itu sebenarnya bukan keputusan aku. Aku sudah mempertimbangkan itu bersama atasan aku dan dia bilang, udah nggak apa-apa, kamu harus tegas aja seperti itu. Nanti aku yang pasang badan, biasanya gitu atasannya. Jadi ketika mereka mau ngelabrak atau nggak mau marah, biasanya langsung diredamkan sama atasan aku waktu itu.
Tuh, makasih banget sih sama atasan aku waktu itu. Oke, terima kasih untuk atasannya di BKP SDM Kota Waringin Barat. Semoga sukses, sehat selalu untuk semua yang sudah mensupport Christine di BKP SDM. Oke, kita kembali lagi ke sebagai pengawas. Ya. Pengalaman pertama atau apa sih hal pertama yang paling berkesan gitu? Kalau yang berkesan tuh akhirnya menjadi PNS. Oke. Akhirnya tidak dipandang sebagai umbis. Oke. Terus akhirnya kita bisa mempelajari hal-hal yang mungkin saat kita menjadi umbis atau orang umum ya, khalayak umum yang kayak melihat PNS enak banget tuh PNS, atau enggak orang tua yang biasa menyerang, udah kamu jadi PNS aja, masa tua kamu tuh dijamin sampai kamu pensiun, ada uang ini bla 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 bla. Oke, for your information, uang pensiun PNS itu adalah dari potongan gaji selama kami menjabat sebagai PNS. Jadi bukan melulu dari pemerintah gitu kan. Jadi sebenarnya tanpa harus menjadi PNS pun kita tuh cuma perlu untuk manage keuangan aja ya, untuk bisa tetap stay sampai di ini ya. Ya paling itu sih perbedaannya, akhirnya tidak diremehkan. Itu yang paling mendasar sih. Dan ada banyak hal-hal baru yang kita rasakan kalau misalnya orang-orang bilang udah jadi PNS aja biar hidupmu enak gitu. Tapi ternyata tidak seenak itu. Dan tidak semudah itu gitu kan. Kalau dulu aku di kantor awal itu aku nggak begitu intens ketemu orang kan, tapi di kantor yang sekarang ini karena mungkin sebagai pengawas dan di inspektorat juga, aku nggak tahu ya kenapa setiap perangkat daerah atau OPD itu ketika kita mengatakan kita dari inspektorat, seakan-akan kita tuh punya kitab suci. Kitab suci yang, Mbak, kalau misalnya kayak gini ditanya seperti ini, mereka konsultasi langsung ke kita. Berarti sebagai seorang pengawas tuh harus punya pikiran selangkah lebih maju dari. Iya, jadi dikit-dikit, Mbak, kami tuh kayak gini. Baiknya gimana ya, Mbak? Gimana ya, Mbak? Kita konsultasi kemana ya, Mbak? Gitu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada yang dari kantor mana baru dapat temuan apa gitu kan, tapi bukan bukan dari saya gitu. Terus tiba-tiba dia, ini kira-kira kami harus nanggapinnya gimana gitu kan. Jadi padahal mbaknya newbie juga. Iya. Itu gimana itu? Biasanya. Itu biasanya kalau misalnya di awal-awal gitu, ya udah kita tanya ke orang yang lebih ahli, misalnya senior kita. Kalau misalnya kita bilang ini ada nih yang konsultasi ke saya seperti ini, terus menurut saya pribadi kayak gini-gini langkahnya, terus ternyata nanti kalau misalnya ada yang perlu ditambahin sama mereka cerita, oh ya jangan lupa ya nanti sebelum ini lakuin ini dulu, dibaca dulu, ditelaah dulu, seperti itu. Berarti seniornya support juga. Iya, puji Tuhannya dapat senior yang support. Gitu. Nah, Mbak Christine di pengalaman pertama ya, maksudnya ada transisi itu dari menjadi TKD dengan ya bisa dikatakan powerless lah, kemudian masuk menjadi seorang ASN dan pengawas juga. Nah, di pengalaman pertama untuk menjalani sebagai seorang pengawas itu rasanya kayak gimana dan bagaimana menghandle itu? Itu kan kayak semua itu kan ke kita ya, semua urusan orang ke kita, kemudian semua ketidaktahuan orang tuh tanyanya ke kita, padahal kita masih baru. Itu kayak gimana membangun mental sebagai seorang pengawas saat itu di awal-awal? Mungkin ada cerita menarik di awal-awal pengawasan pertama apa? Di awal-awal ya sih. Kagok ya. Kayak bener sih, awalnya kan powerless ya. Memang kita apa-apa kita dilindungin sama atasan kita waktu itu. Terus tiba-tiba kita jadi PNS yang mengharuskan kita selalu update knowledge kita, update pengetahuan kita. Jangan sampai kalau misalnya kata ketua tim saya ya, yang sekarang ini, jangan sampai orang itu ngelihat kamu tuh sebagai orang yang tidak tahu. Pastikan orang itu melihat kamu itu sebagai orang yang tahu, meskipun mungkin pengetahuan kamu tidak sampai sana, seperti itu. Cukup kalau misalnya orang bertanya seperti itu, ambil aja logikanya, lalu kamu sampaikan secara logika. Lalu kalau misalnya kamu masih bingung, udah nanti kalau misalnya kamu bilang aja, oh nanti konsultasi aja lagi dengan saya. Tapi biasanya di balik layar ya gitu, kita pasti udah calling teman kita. Misalnya, bener nggak sih kalau misalnya aku kayak gini, ada yang konsultasi kayak gini, terus aku jawab ini, oh ya udah bener itu. Ntar kalau misalnya dia konsultasi lagi,
tambahin aja ini Oke. kayak gitu. Berarti dalam melaksanakan pengawas tuh inspektorat tuh punya back office-nya gitu. Iya, jadi Tidak semua sebenarnya ditampilkan di betul. Sebenarnya tuh kalau misalnya kalian melihat inspektorat itu kayaknya, wah dia tahu semuanya gitu. Tidak, pemirsa. kami juga harus belajar. Oke. Nah, mungkin ada plusnya juga. Enaknya di inspektorat itu adalah kita diwajibkan untuk diklat. Oke. Diklat itu kan sarana kita untuk mengupdate ya, mengupdate pengetahuan kita. Kadang kalau misalnya kita stuck, kita masuknya tahun segini, terus kita stuck nih bahas apa gitu. Ternyata ada peraturan baru gitu kan. Dan itu menurut aku sangat efisien sih. Punya Tapi, jatah diklat. gini loh Mbak Kristen, banyak orang yang kemudian berpikir bahwa PNS itu ketika melakukan diklat ataupun perjalanan keluar itu ngabisin duit aja, cuma hanya mau untuk menikmati hotel mewah. Kan kebanyakan gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang Mbak Kristen rasa itu apa? Apakah sepenting itu diklatnya itu, atau hanya untuk hura-hura aja seperti yang dipikirkan banyak orang gitu? Ada. Ini saya nggak tahu ya harus menjelaskannya dari mana ya. Yang pertama, kita diklat itu mungkin sebagian besar itu memang perlu untuk diklat itu, memang perlu pengetahuan itu. Entah mungkin tahun itu di pengawasannya ada di pengawasan itu yang diikutkan di pelatihan. Kalau misalnya teman-teman nanti merasakan ikut di inspektorat juga gitu kan, terus dengan segala macam pengawasan lah, jenis pengawasan itu masih pengawasan ya, belum misalnya nanti dititipin sama provinsi atau tiba-tiba ada dari pusat sana, oh harus monitoring ini, seperti itu kan harus dadakan. Jadi pengawasan 1 tahun kita itu harus kita masukkan lagi dengan yang plus-plus itu tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menyusun diklat, misalnya ini tahun 2026 kan, kita itu ada namanya itu program pengawasan 1 tahun kalau di inspektorat, namanya PKPT. Nah, di tahun 2026 itu kita susun PKPT kita tuh di tahun 2025. Nah, dari tugas-tugas yang akan kita jalani di tahun 2026 itu biasanya kita akan tahu bagian mana aja yang kita perlu diklat. Dan itu biasanya langsung dicatat. Dibuat kalender. Iya, dicatat sama kasubagnya. Oh, dari sini kira-kira berapa orang yang ikut diklat ini, seperti itu. Nah, itu biasanya untuk ini ya, untuk memitigasi juga ya, supaya tidak kemana-mana dan memang itu sesuai dengan pengawasan. Sesuai dengan pengawasan akan mereka jalani. Jadi kalau misalnya ditanya diklat itu penting apa enggak, sangat penting. Karena kalau misalnya pengawas tanpa pengetahuan itu sama aja kayak keong tanpa cangkangnya, tanpa rumahnya gitu. Atau enggak nanti tiba-tiba keongnya gitu cuman pergi gitu, tapi nggak bawa rumahnya gitu. Terus dia tinggal di mana gitu. Kenapa enggak kura-kura sekalian yang lebih besar? Kan kecil, masih umbis. Oke. Apa ya? Seberapa persen ya keterlibatan Mbak Kristen dalam diklat itu akhirnya membangun kepercayaan diri ketika berhadapan dengan perangkat daerah yang datang konsultasi terutama dalam menjalankan tugas pengawasan lah. Tadi kan saya udah cerita ya, kalau misalnya di kantor lama itu saya tidak seintens itu ketemu sama orang-orang. Nah, ketika masuk di inspektorat itu mau nggak mau kita harus berhubungan langsung dengan orang, komunikasi langsung dengan orang. Di awalnya itu kagok. Jadi barang siapa Anda yang ingin menjadi PNS, khususnya inspektorat, mau itu sekarang mahasiswa, bekerja, terus tertarik setelah melihat ini, berlatihlah untuk bicara. Public speaking itu sangat penting dimanapun kamu berada. Karena nilai seseorang itu dilihat dari public speakingnya. Ada orang ya, saya juga sempat ketemu sama orang yang dia dari lulusan terbaik di universitas terbaik, dan mungkin dia masih agak sedikit membawa alma maternya ya. Universitasnya dia masih membawa alma maternya. Jadi ketika dia berhadapan dengan orang, ketika jadi PNS, dia masih agak sedikit superior gitu ya. Iya.
agak sedikit membanggakan dirinya lah, Membanggakan diri. membanggakan dirinya. Nah, kalau misalnya kita mau jadi PNS itu, ya kita memang dilatih untuk menjadi public figure, bukan public figure sih, untuk masyarakat itu lebih merendah. Jadi ketika kamu ketemu dengan perangkat daerah, kamu tahu nih perangkat daerahnya tuh susah untuk dikendalikan atau apa gitu, susah berkomunikasi dengan mereka. Tapi kita tuh harus selalu berusaha menjadi gelas kosong, gelas kosong supaya komunikasi kita tuh tetap nyambung ke mereka. Berarti kalau ketemu tuh kita dengar aja dulu gitu atau? Iya, kita dengar aja dulu sampai nanti mereka pasti akan memberitahu kira-kira susahnya mereka di mana, seperti itu. Jadi ya cukup ini sih, sangat berbeda antara kantor lama sama kantor baru. Lebih intens. Ini kalau misalnya tadi kan berbicara soal gelas kosong ya, dalam hal ketika kita tahu nih kita oke, ini harusnya kayak gini misalnya, tapi mereka tuh ngeyel misalnya, itu gimana sih caranya untuk bisa menghadapi orang-orang kayak gitu ya? Kita nggak sebut lembaga, tapi ada kan, pasti ada orang-orang yang kayak gitu. Dia merasa kayak aku tahu loh, aku lebih punya pengalaman jauh loh di dalam dunia ini, di dalam dunia pemerintahan. Jadi ngapain sih kamu yang baru yang ngajarin aku gitu? Nah, padahal kita misalnya udah dapat ilmu dari Diklat, udah dapat ilmu dari senior kita. Kayak gitu, itu menghadapi orang kayak gitu gimana sih tipsnya biasanya? Harus tenang. Tenang, oke. Tenang. Enggak ini caranya gitu. Enggak. Oh, ya. Sepengen kamu pengen menjitak kepala ya, diusahakan tetap tenang. Minum air. Iya, jangan lagi puasa. Oh iya, lagi puasa. Apa namanya? Kita tadi mau ngomong apa ya? Pokoknya tetap tenang. Gelas kosong itu tadi bukan berarti kalian tidak tahu apapun. Tetap ikut alurnya orang itu berbicara. Kadang seperti yang kita tahu tadi itu kan, kualitas seseorang itu kan dilihat dari mereka berbicara ya. Jadi ketika mereka berhadapan dengan kita dengerin aja. Terkadang perangkat daerah itu juga punya sesuatu yang ingin mereka ceritakan, yang ingin mereka bagikan, seperti itu. Kita cukup mendengarkan. Kalau misalnya mereka bilang ada ya yang misalnya dari sudut pengawasnya, oh saya yang paling tahu. Tapi ada juga yang dari perangkat daerahnya, oh saya yang lebih senior kok. Kamu masih baru kok, ngapain kamu ini. Kadang kan ada yang seperti itu. Cukup kita dengarkan dulu, lalu nanti kita bilang, kita tenangkan, kayak ya udah nggak apa-apa, ini kan aja dulu seperti ini, tapi kita tetap bawa dengan peraturan yang kita baca. Itu berarti seperti gelas kosong itu seperti sebuah tempat ideal mempertemukan antara apa yang menjadi pengetahuan ideal kita dengan pengalaman yang sudah dijalankan. Iya. Seperti itu ya. Terkadang kan ada yang perangkat daerah itu, oh saya bacanya dari sini kok, gitu kan. Terus, oh oke, kita samain dulu nih bacaan kita apa nih, apa ilmu yang kamu terima dengan apa yang ilmu yang saya terima, seperti itu. Miss-nya nanti di mana? Kadang kan kalau misalnya kita baca peraturan-peraturan itu kan ada multitafsir kan. Multitafsir atau enggak dia tidak membaca keseluruhannya. Jadi ketika misalnya kita bertemu dengan orang Rosbatu yang tadi tenang, kita cocokkan dulu dengan apa yang mereka baca dengan apa yang kita baca. Nanti ketika di situ kita akan lihat miss-nya di mana. Baru nanti kita jelaskan pelan-pelan masalah nanti dia menerima atau enggak. Tapi sejauh yang saya temuin, ketika mendapatkan miss seperti itu, dia akan menerima. Mungkin tidak secara langsung. Maybe nanti ketika dia udah kembali ke tempatnya, dia tiba-tiba menghubungi kita, oh jadi ternyata kayak gini ya mbak, maksudnya seperti ini. Iya, clear berarti seperti itu. Karena kadang juga boundaries itu cuma dibangun di saat itu aja. Iya. Ketika dia pulang, dia berkonsultasi lagi dengan banyak orang. Oh ternyata aku salah nih. Iya, karena terkadang ada perangkat daerah yang ketika berhadapan dengan kami tuh mereka kayak harus, oh saya harus punya argumen yang kuat nih untuk menghadapi inspektorat nih, gitu kan. Saya nggak boleh kalah nih, kayak gitu-gitu kan. Kadang ada yang seperti itu kan. Cuman dulu setahu saya itu kan mungkin inspektorat itu dilihat seperti itu ya. Tapi ketika saya masuk itu saya dikasih tahu kalau inspektorat tuh nggak hanya seperti itu untuk ditakutin. Sekarang kita kayak ya udah jadi jasa konsultasi juga gitu.
Berarti ketemu inspektorat itu bukan untuk jotos-jotosan argumen gitu, enggak tapi enggak. dalam wadah untuk sama-sama memecahkan masalah. Iya, Karena inspektorat adalah pengawas internal yang memang dibutuhkan komunikasi. iya, gitu ya. komunikasi. Itu untuk teman-teman yang mungkin di perangkat daerah atau aku melihat inspektorat, aku harus bangun argumenku, aku harus kuat melawan mereka gitu ya. Aku harus kuat melawan dunia asalkan jangan flu misalnya gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi berhadapan sama pengawas itu, apalagi pengawas internal, ya tugas kita adalah mengkomunikasikan apa yang kita rasa. Aku nih nggak tahu nih, jadi itu sebenarnya jadi wadah gitu. Iya, jadi wadah. Tapi jangan melulu gara-gara inspektorat tuh cuman konsulting doang gitu kan. Terus ketika nanti dapat laporan atau enggak ada temuan apa gitu, oh ya udah nanti kita pura-pura bodoh aja, kita pura-pura nggak tahu. Tidak, saudara-saudara. Meskipun kami konsulting, kami tetap ada radarnya. Radar pengawas itu masih memancar gitu ya. Iya, mungkin kelihatan mereka nggak akan tahu itu, kita nggak akan dapat itu, mereka nggak akan dapat itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Meskipun kami terlihat ramah, tapi radar kami tetap terpasang. Jadi marah-marahnya itu di kertas kerja gitu ya. Iya, enggak juga sih. tetap nanti disampaikan. Kadang kan ngerasa nggak sih kalau misalnya kita lagi ngawasin gitu kan, terus ketemu OPD yang kayak dia menyangkal, menyangkal, gitu. enggak. Tapi kalau misalnya kita bilang kita runut, bla 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 bla, terus tiba-tiba, oh iya, jadi kejadiannya itu seperti ini. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Nah. Seperti itu. Jadi padahal itu hal yang nggak harus disembunyikan. Iya. Padahal tuh ketika dikomunikasikan ya bisa diselesaikan bersama. Iya. Gitu. Jadi ketika ada inspektorat bilang, kami dapat temuan seperti ini nih, kira-kira ada yang kurang nih, kira-kira yang kayak gini nih, gitu kan. Itu kalian bisa menyangkal. Menyangkal itu bukan berarti kalian menolak yang jor-joran gitu ya. Maksudnya di situ jadi wadah kita juga. Oh gini loh, kalau temuan itu seperti ini kan bisa dijelasin ya. Intinya kan seperti itu, kita hanya untuk mempertemukan benar nggak sih, ini benar nggak sih temuan kami itu seperti ini, kamu terima atau enggak, kayak gitu. Nah sekarang nih, itu kan pekerjaan yang cukup berat ya, berhadapan sama banyak orang, kemudian berusaha untuk menyamakan persepsi, ada senior juniornya dan lain-lain, dan itu dihadapi oleh seorang perempuan. Apa ada nggak pengalaman merasa kayak aku nggak bisa nih, aku seorang perempuan ini, ada nggak pernah merasa kayak gitu? Kalau sejauh yang di tempat saya itu enggak sih, enggak. Justru mereka misalnya kebetulan kan ketua tim saya itu kan pria ya, laki-laki ya. Justru dia dari sejak awal kami satu tim itu dia membiasakan mau itu cewek atau cowok kita harus tampil. Mau itu kamu ketemu bapak-bapak, mas-mas, kamu harus tetap menghadapi. Cuman catatannya itu adalah mungkin karena saya juga perempuan, terkadang ketemu dengan mas-mas yang mungkin agak laki-laki yang agak sedikit ngeyel. Kadang dia ketua timnya nyamperin, gimana kayak gini, tapi dia nggak langsung yang ini memotong pembahasannya kita. Dia cuman kayak menghampiri bla 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 gitu. Gimana? Atau kan nanti memastikan kalau kita bisa menjelaskan ke OPD itu supaya kita nggak kagok juga menghadapi para lelaki itu gitu. Berarti tim itu akan tetap mensupport ya dalam posisi seperti itu. Menurut saya tuh yang paling bisa diterima ya dalam pekerjaan ya. Meskipun kita di tim, kita nggak jalan sendiri. Kita kayaknya semua tim harusnya kayak gitu ya. Untuk semua tim yang masih jalan sendiri, tolong jalan sendiri karena nanti menyamakan persepsinya nanti beda. Itu kalau sejauh yang 4 tahun ini ya jalannya kita ngerjakan bagian kita. Hanya ketika nanti kita mau expose bahasanya, itu kita akan lebih ke rapat internal menyamakan persepsi seperti itu. Dan saling mendukung sih intinya ya, kerja sama tim. Timnya bagus, pasti nanti hasilnya juga bagus. Dan perangkat daerahnya juga enak menjelaskannya, tiada dusta di antara mereka gitu. Nah, kalau dalam kehidupan pribadi Mbak Christine ya,
udah menikah kan, kemudian dalam posisi sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang pengawas gitu kan. Nah, apa sih hal-hal baru gitu yang kemudian dirasakan? Kayak mungkin bisa menjadi insight juga untuk teman-teman yang kemudian ASN yang mau menikah nantinya tuh membagi waktu, apalagi dengan pekerjaan di inspektorat yang gitu ya. Itu gimana sih? Aduh, gimana aku mau cerita? Pertama, nggak kagok ya, karena suami saya juga pengawas. Cuman kalau misalnya dulu itu kan kalau misalnya saya itu misalnya kerjaannya bertubi-tubi bla 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 gitu kan. Tapi itu di momen-momen tertentu aja yang bertubi-tubi itu. Kalau dulu ya udah nggak apa-apa, jor-joran gitu. Jor-joran kita kerja, saya kerja sampai selesai gitu, tidak mengenal waktu. Bahkan malam-malam misalnya nggak bisa tidur, udah kerjain aja sampai pagi, terus nanti paginya langsung siap-siap ke kantor gitu kan. Kalau misalnya udah ada pasangan kan, udah punya suami, ini kan kita harus bagi ya. Apalagi kalau misalnya lagi LDR gitu, ya udah bagi waktunya pulang kerja atau enggak pas istirahat kerja, sempat-sempatin telepon pasangan, telepon suami, pastiin dia kebutuhannya terpenuhi, dia aman. Terus nanti pulang kerja juga istirahat sebentar, menenangkan diri sendiri, baru nanti telepon lagi pasangan. Kalau misalnya ada waktu malamnya buat kerja, lanjut lagi kerja. Kalau nggak ada waktunya, udah istirahat aja. Kamu jangan terlalu cinta dengan kantor. Bagian itu nanti dikit aja ya. Mungkin ada ini dari question pesan untuk teman-teman perempuan yang sedang independent woman lah, yang sedang memainkan peran sebagai banyak pribadi ya, kadang menjadi istri, kadang menjadi seorang ibu mungkin, kadang kemudian menjadi seorang staff, kadang sebagai seorang, itu pesannya kayak gimana gitu? Pesannya kasih pesan banget ini. Pesannya semangat, semoga tetap bisa membagi waktunya, semoga masih bisa menjadi diri sendiri, memanjakan diri sendiri, tidak terjebak dalam pekerjaan maupun keluarga yang begitu intens. Intinya tuh tetap menjadi dirimu sendiri aja. Ketika kamu sudah menjadi dirimu sendiri, apapun itu pasti akan berjalan beriringan. Semangat Wonder Woman. Karena ada yang bilang bahwa terkadang hidup itu bukan untuk bekerja saja, tapi kita bekerja tuh untuk hidup. Jadi tujuan dari bekerja supaya kita hidup, bukan tujuan kita hidup adalah bekerja. Nah, ketika tujuan kita hidup adalah bekerja, artinya sepanjang hidup kita tuh kita habiskan untuk bekerja. Nah, tapi ketika kita bekerja untuk hidup, jadi tujuan kita tetap hidup gitu. Seperti itu. Kita bekerja ya untuk hidup seperlunya. Ketika kita udah merasa cukup, merasa apa, ya udah gitu. Dalam zona kayak gitu. Betul. Hal-hal seperti yang bisa menjadi pegangan kita dalam bekerja juga, menghadapi era yang sudah semakin ini ya, indis ekonomi semakin ini banyak banget ya halnya ya sekarang ini. Terus sih. Oke, teman-teman, itu sesi sharing singkat kita di podcast kita yang pertama, berkaitan dengan pekerjaan menjadi seorang pengawas, kemudian seorang perempuan yang coba untuk bangkit dari pengalaman, maksudnya tumbuh dari pengalaman-pengalamannya sehingga dia akan terus bertumbuh sebagai seorang pribadi. Jadi untuk teman-teman di luar sana, selalu mencari pengalamannya, tetap bertumbuh di dalam pengalamannya, dan selalu menjadi orang yang bermakna untuk orang lain. Seperti itu dari kita. Terima kasih, semoga menginspirasi. Kalau mungkin ada nanti ide-ide untuk kita harus ngobrol tentang apa, membahas apa, silakan nanti ketik di kolom komentar. Kita usahakan untuk bisa sharing dan berbagi dengan teman-teman terkait dengan pengalaman kita. Oke, terima kasih, see you next time. Ciao. Cut yang nggak perlu ya, Bi.